Oke, suara saya sudah terdengar ya dengan jelas ya. Iya, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Ya, dan videonya terlihat jelas ya. Artinya nggak terlalu gelap atau mungkin terlalu dekat gitu misalnya. Mulai Oke. mulai Ya, ini yang hadir ada 52 ya jauh ini ya. Ya, selamat datang ya semuanya di mata kuliah pengenalan perancangan web ya. Ini adalah kelas SI Kospat ya. Yang tadi saya sudah kasih informasi ya di grup WA juga. Nah, mungkin bagi yang belum join mungkin temannya nanti bisa dikasih tahu ya, karena ada beberapa mahasiswa mungkin yang bukan dari angkatan, ini kan harusnya angkatan 2020 ya. Mungkin ada yang mengulang atau yang baru mengambil gitu ya. Ya nanti kalau ada yang menghubungi temannya nanti silakan bisa di share ya di grup, karena yang bisa invite nanti kayaknya ketua kelas ya, ketua kelas dan mungkin saya ya kalau dijadikan admin nanti ya. Oke, yang jelas sebelum saya mulai perkuliahan ya ini biasanya di pertemuan pertama saya akan menyampaikan agenda perkuliahan ya selama 1 semester ke depan gitu ya. Untuk metodenya ya ini karena kita masih ada di masa-masa pandemi ya yang sudah berlangsung. Kalau Anda baca berita ya, hari ini tepat setahun ya pandemi di Indonesia ya. Kasus pertama itu tahun lalu kalau nggak salah tanggal 2 2 Maret Maret ya. Ya, 2020. ya jadi kalau setahun yang lalu ya, saya kebetulan juga ngajar PPW itu ya, saya masih sempat ngajar offline juga itu beberapa pertemuan. Waktu itu ya saya pegang PPW terus baru 1 atau 2 pertemuan gitu ya, itu akhirnya dibikin online semua gitu ya. Ya sampai sekarang ya ini sudah 1 tahun, ya mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan ya sampai terusnya gitu ya, dan kalau bisa ya jangan sampai kena gitu ya, bagi yang mungkin anggota keluarganya atau ada yang pernah kena gitu ya, ya itu untuk lebih berhati-hati lagi gitu ya, itu jadi pelajaran buat kita semua juga gitu ya. Ya karena mungkin barangkali ini banyak dari Anda yang sekarang posisinya ada di rumah masing-masing mungkin ya, nah, kan nggak diperbolehkan ke kampus ya, belum diperbolehkan ke kampus gitu ya. Ya, sejauh ini belum ada informasi lagi ya kapan semuanya akan kembali normal, karena kalau kita lihat jumlah kasusnya gitu ya masih belum aman gitu ya. Meskipun sudah mulai turun ya dibandingkan ya puncaknya kan kalau nggak salah kalau lihat grafiknya itu mungkin akhir tahun kemarin ya, habis tahun baru itu ya. Yang sehari bisa sampai 10 ribuan kasus baru ya. Kemarin kalau nggak salah sudah turun jadi 6 ribuan kasus per hari gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa makin turun, dan apalagi sekarang sudah ada ini ya vaksin juga gitu ya. Ya, kalau nggak salah salah satu prioritasnya kemarin ada tenaga pengajar juga ya, dosen gitu ya. Dan yang usianya mungkin yang lebih sepuh dulu yang diutamakan gitu ya. Saya juga belum dapat vaksin gitu ya. Ya ini masih proses tentunya ya secara nasional gitu ya. Mungkin di beberapa universitas lain mungkin dosen-dosennya ada yang sudah divaksin mungkin ya. Oke, kemudian ya itu tadi intermezzo aja gitu ya. Kemudian karena ini pekan pertama ya, kemarin ada informasi juga dari kampus, kan biasanya kita pakai waskita LMS ya.
tapi kemarin ada pesan dari Direktorat IC Amikom itu waskitanya baru bisa dipakai nanti minggu depan ya, minggu kedua. Jadi untuk koordinasi sementara ini semuanya pakai grup WhatsApp dulu ya. Yang nanti bisa kita pakai juga nanti untuk koordinasi tanya jawab ya, kita bisa pakai itu kalau pas tidak kuliah daring seperti ini ya. Kan kalau kuliah daring itu ada yang sinkron, yang sedang kita lakukan ini yang sinkron ya, karena di saat itu juga kita bertatap muka gitu ya. Tapi kalau asinkron itu contohnya ya yang pakai WhatsApp itu gitu ya. Jadi bisa kapan aja tanya gitu ya, tanpa harus tatap muka gitu ya. Nah kemudian itu yang pertama tadi ya, pengumumannya untuk yang waskita. Jadi rencana saya juga besok saya akan menggunakan waskita untuk semua informasi kuliah gitu ya, dari tugas, kemudian informasi kuliah mungkin, dan yang lain-lain nanti ada UTS, UAS gitu ya, biasanya lewat situ. Terus untuk platform kuliah online-nya itu saya dari sejak dulu sampai sekarang saya pakainya Google Meet ya, karena saya pikir yang Google Meet ini lebih enteng gitu ya, enteng dari sisi saya maupun dari sisi Anda gitu ya. Sejauh ini sih sepertinya nggak ada kendala gitu yang berarti gitu ya. Mungkin ada banyak Bapak Ibu dosen yang lain yang pakai Zoom gitu ya. Itu juga nggak masalah gitu ya, karena tinggal enaknya mau pakai apa gitu aja gitu ya, preferensi aja gitu ya. Tapi fungsinya kan sama-sama untuk ini ya, kuliah online gitu ya. Dan kalau saya amati juga Google Meet itu sekarang makin improve ya. Dulu fiturnya masih sangat sedikit gitu ya. Sekarang ada kayak fitur ini ya, Resen dan lain-lain ya. Dulu kayaknya yang Resen ini juga belum ada gitu ya. Terus bisa bikin backgroundnya itu jadi blur gitu ya, kayak Zoom. Dulu itu kayaknya pas awal-awal belum bisa gitu ya. Nah itu mungkin informasi yang berhubungan dengan kampus gitu ya. Ini banyak yang dari Jogja atau luar Jogja ya kira-kira? Biasanya banyak yang dari, mungkin 50-50 ya, yang asli Jogja itu mungkin separuhnya biasanya ya. Biasanya separuhnya lagi dari luar Jogja gitu ya. Oke, saya mau bukakan silabusnya dulu ya. Nanti sekalian saya mungkin perkenalan singkat gitu ya. Ya, ini saya sudah siapkan silabusnya ya untuk mata kuliah pengenalan perancangan web ya, atau disebut PPW biasanya. Nah, untuk jumlah SKS-nya itu 2 SKS ya. Jadi kalau di Amikom itu satu SKS itu 50 menit ya. Jadi kalau 2 SKS total 100 menit. Dan kebetulan ini kodenya P. Kalau Anda lihat mungkin di KRS Anda gitu ya. Kan ada yang T, ada yang P ya. Kalau T itu teori, kalau P itu praktik. Nah, kalau PPW ini kodenya 2P, jadi dia 2 SKS itu sebetulnya digunakan untuk praktikum semua gitu ya. Jadi teorinya nanti biasanya lebih disampaikan secara singkat ya, kalau kita ada di lab. Nah, biasanya langsung dijelaskan mungkin 30 menit, nanti sisanya untuk praktikum gitu ya. Nah, nanti di mata kuliah ini juga mungkin kurang lebih sama ya, karena ini kita masih belajar dasar-dasar web. Jadi nanti saya juga nggak perlu virtual lab ya. Anda kalau punya komputer, entah laptop gitu ya, saya kira itu sudah
cukup dan Anda nggak perlu software yang berat atau yang macam-macam gitu ya. Karena yang penting di laptop atau komputer Anda itu ada browser dan text editornya gitu ya. Nanti akan kita lihat ya text editornya itu apa aja gitu ya. Itu biasanya ukurannya nggak besar ya, kecil. Itu untuk membantu Anda menulis kode aja gitu ya. Nanti eksekusinya langsung dibuka di browsernya gitu. Nggak kayak mungkin kalau Anda belajar C++ ya, itu kan Anda biasanya harus pakai software pihak ketiga ya, yang di dalamnya ada compilernya, kemudian ada eksekutornya nanti ya, biar dia bisa jalan ya, jadi .exe gitu ya. Ada debuggernya gitu dan lain-lain gitu. Itu ya mungkin kalau itu butuh software khusus ya, tapi kalau web itu kalau Anda pakai Notepad aja sebenarnya cukup gitu ya. Tapi nanti ada beberapa pilihan text editor yang mudah ya dan bisa bisa digunakan buat pemula gitu ya. Jadi kan kalau Anda menulis kode itu kan nanti ada kaidahnya ya, kalau Anda dulu belajar algoritma gitu ya, itu kan ada mana variabel, mana tipe datanya gitu. Nah, itu kemudian outline-nya ya ini yang akan saya sampaikan, pendahuluan materi kuliah, silabus dan kontrak perkuliahan. Ya ini nama saya ya, mungkin Anda sudah lihat. Ya ini kameranya saya on kan, jadi Anda bisa lihat nanti kalau misal ketemu di jalan gitu ya, bisa sapa saya gitu ya. Kalau saya yang nyapa Anda mungkin agak sulit ya karena jumlahnya banyak gitu ya. Kadang saya lupa gitu ya kalau nggak disapa dulu. Nggak, ini nama saya Ditya Rizky Identika, biasanya saya dipanggil Adit ya. Gelarnya ini MEng ya, atau Engineering Teknik ya, Fakultas Teknik. Saya dulu kuliah di UGM, S1, S2 di jurusan yang sama ya. S2-nya baru lulus 2015 ya. Kalau dihitung dari sekarang ya baru 6 tahun yang lalu gitu ya. Kebetulan saya mulai mengajar di Amikom itu tahun 2017 ya. Jadi belum lama ya, mungkin masih bisa dibilang dosen muda gitu ya. Kalau dosen-dosen yang sudah lama gitu ya, mungkin mereka sudah kelihatan ya, mana yang sudah sepuh, mana yang sudah lama gitu ya. Termasuk Pak Yanto ya, rektor kita itu juga dulu salah satu pendiri juga sampai sekarang masih jadi rektor ya, kemarin habis pelantikan. Kemudian keminatan saya, ya ini keminatan saya bidang-bidang yang saya geluti ya. Itu yang utama itu yang memang yang web ya, web dan internet itu ya. Di bagian pemrogramannya, ya karena web itu juga nanti sangat luas ya. Di web kita bisa belajar teknologinya, kita bisa belajar mungkin bisnisnya ya lewat e-commerce ya, nanti ada mata kuliah sendiri e-commerce. Kemudian kita bisa belajar dari sisi servernya ya, dari sisi jaringan itu juga nanti ada kuliahnya tersendiri kalau nggak salah ya. Kemudian ada database ya, basis data itu juga nanti erat kaitannya dengan web pastinya. Kemudian keminatan saya yang lain ini ada komunikasi data ya, ada mata kuliah sendiri. Biasanya saya mengajar, tapi tahun ini saya kayaknya nggak bagian ini ya, mungkin dosen lain ya, ada yang bagian. Nah kalau yang e-commerce ini semester ini saya juga ikut mengajar ya, e-commerce itu semester 4 kalau nggak salah ya. Yaitu materi lanjutan dari pemrograman web ya.
atau pengenalan perancangan web ya. Jadi kalau di Amikom itu kalau mau belajar web itu urut-urutannya ini ya dari PBWW ini, kemudian nanti semester selanjutnya itu ada pengenalan web lanjut ya, pemrograman web lanjutnya. Kemudian setelah itu baru e-commerce gitu ya. Setelah itu kalau yang tertarik di e-commerce-nya nanti ada pilihan tugas proyek e-commerce ya. Kemudian keminatan yang lain ini ada AR dan VR ya. Kebetulan saya dulu tesisnya soal ini ya, AR ya, augmented reality ya. Ya, nanti bisa cari tahu sendiri ya apa itu AR dan VR ya. Tuh nanti kalau Anda sampai di mata kuliah multimedia ya itu kayaknya ada itu nanti. Teknologi-teknologi AR, VR ya. Mungkin banyak dari Anda yang udah tahu ya harusnya ya. Kalau Anda dulu pernah main Pokemon Go ya, ada yang pernah main Pokemon Go itu kan salah satu contoh aplikasi AR ya di bidang game ya. Ya ini email saya untuk korespondensi, kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa dihubungi di email ini atau bisa juga nanti hubungi lewat nomor WA ya yang ada di grup itu. Ya kalau saya sehari-hari domisili di Jogja ya, tapi kalau datang ke Amikom atau ke kampus itu biasanya saya kalau pas ngajar aja gitu ya, jadi nggak standby di sana dari pagi sampai sore. Karena saya juga mengelola beberapa bisnis yang lain ya, yaitu bisnis yang dikerjakan dengan teman-teman yang lain ya. Saya kebetulan selain di Amikom juga jadi webmaster ya, di salah satunya ada di mojok.co. Ada yang pernah baca mojok.co atau barangkali ada yang sudah follow medsosnya ya. Yaitu web yang isinya ini ya opini-opini dari para kontributor gitu yang mirip Kompasiana gitu, itu kantornya ada di Jogja juga. Jadi nanti kalau ada dari Anda yang ingin tanya-tanya entah soal media gitu ya, entah soal dunia web gitu ya, di dunia prakteknya atau di dunia kerja itu bisa tanya-tanya ke saya ya. Terus yang lain saya juga punya ada e-commerce namanya mojokstore.com ya. Itu web e-commerce jualan buku ya, buku original gitu dari banyak penerbit dengan berbagai genre, ada fiksi, non fiksi gitu ya. Ya buku-buku populer gitu kalau ada yang suka baca gitu ya atau tertarik baca buku-buku gitu ya lokal yang berbahasa Indonesia ya. Itu mungkin bisa jadi referensi ya di sana. Ada buku novel fiksi gitu ya, atau yang non fiksi misalnya buku-buku tentang apa bisnis, agama atau sepak bola itu juga ada. Kalau yang suka bola gitu ya, itu mungkin yang kegiatan saya yang lain ya selain mengajar gitu ya. Jadi saya ya kalau dibilang mungkin praktisi gitu ya. Nah, nggak setiap hari ada di kampus ya, jadi kadang saya juga share pengalaman saya gitu di dunia bisnis atau di dunia media gitu ya. Oke. Kalau saya aslinya sebetulnya bukan dari Jogja ya, cuma karena dulu saya kuliah dari tahun ini 2007, berarti udah berapa tahun tuh, 14 tahun ya. Saya aslinya dari Kebumen ya, Jawa Tengah. Mungkin di sini ada yang asli dari Jawa Tengah atau Kebumen ya. Ada enggak ya? Biasanya ada entah 1, 2, 3 gitu ya. Karena
lokasinya nggak terlalu jauh dari Jogja ya. Oke, barangkali ada yang mau tanya. Ini kita masih santai aja ya sambil ngobrol-ngobrol. Apa-apa bisa tanya langsung melalui mic Anda masing-masing ya, atau lewat chat juga bisa. Ini kan di Google Meet ada fitur chatnya ya. Bisa tanya lewat situ juga. Ya kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Ya ini tujuan mata kuliahnya ya. Bisa dibaca sendiri. Ya pada intinya nanti, karena ini mata kuliah pemrograman, mudahnya nanti kita akan belajar 3 bahasa dasar ya dalam pemrograman web. Kalau kita belajar web itu biasanya ada satu paket bahasa ya yang langsung dipelajari secara berbarengan gitu ya. Karena ini nanti saling melengkapi ya, HTML, CSS, dan JavaScript gitu ya. Ini biasanya nggak bisa dipelajari satu persatu ya, dia harus oh, sekalian gitu ya belajarnya. Kalau Anda beli buku tentang perancangan web gitu ya, itu pasti nanti bahasa ini ada ya, HTML, CSS, JavaScript. Dan biasanya masih ada 2 lagi sebetulnya ya, PHP dan MySQL ya. Cuma karena ini eh, mata kuliah perancangan web ya, jadi baru 3 ini yang diajarkan. Nah, nanti yang PHP dan MySQL itu lebih banyak diajarkan di pemrograman web lanjutnya. Nanti di situ akan lebih lebih dalam lagi gitu ya. Nah, dan mungkin yang perlu Anda ketahui, sebetulnya bahasa HTML ini dan CSS ya, ini mungkin bisa disebut bukan bahasa pemrograman ya dalam tanda petik ya. Karena dia sebetulnya tidak bisa menjalankan alur-alur logika seperti misalnya ada perulangan ya, kemudian ada pemilihan ya, selection ya, if else itu ya. Nah itu di HTML itu nggak bisa, di CSS juga nggak bisa. Yang bisa itu nanti justru di PHP ya. Jadi di PHP itu bisa nanti ada perulangan, ada selection gitu ya, if else gitu ya. Nah, kenapa kok nggak bisa? Ini karena HTML itu adalah sebetulnya ini mirip seperti kalau Anda menggunakan Microsoft Word ya. Anda ngetik ya satu paragraf panjang gitu ya. Biasanya di dalamnya ada teks yang perlu dibuat bold ya, atau italic ya, cetak miring gitu ya, atau yang lain-lain gitu ya. Atau misalnya di dalam teks itu mau ada tabelnya gitu ya. Nah, itu fungsi HTML juga sama. Nanti skripnya ini lebih kepada ya membuat tampilan hypertext ya. Ini kan panjangannya hypertext markup language ya. Sebenarnya dia hanya bahasa markup ya. Jadi memanipulasi teks ya atau komponen-komponen dari HTML gitu ya. Nah, kemudian di sini ada CSS. CSS itu apa? Jadi kalau ada banyak analogi ya. Kalau HTML itu misalnya diibaratkan manusia ya, orangnya gitu ya, CSS ini adalah make up-nya gitu ya. Jadi sebetulnya CSS ini untuk mempercantik tampilan dari komponen HTML-nya gitu ya. Sehingga nanti di situ kita bisa ubah warna fontnya, mau ganti jenis fontnya gitu ya. Kemudian kalau Anda buka web kan biasanya sering ada tabel yang berwarna-warni gitu ya. Kemudian ada tampilan yang animatif, interaktif gitu ya. Itu biasanya nanti pakainya kalau yang animatif dan interaktif itu pakainya JavaScript ya. Jadi kalau JavaScript ini untuk memberi animasi gitu ya, atau aksi-aksi yang interaktif gitu ya. Kalau CSS itu ya lebih statis ya, dia mau ubah warna, mau ubah jenis font, membuat layouting ya.
Kalau Anda buka web kan biasanya di bagian atas itu pasti ada judulnya gitu ya, ada menunya, ada isinya gitu ya. Kemudian di samping ada yang namanya sidebar, widget dan lain-lain gitu ya. Di bawah ada footer ya. Nah, itu namanya layouting ya. Nanti itu bisa dikelola dengan CSS dan HTML ya. Nah, kalau Anda sering lihat iklan gitu ya di web itu kan biasanya iklannya bisa gerak-gerak sendiri ya. Nah, itu pasti dia pakainya nanti JavaScript gitu ya. Nah, script iklan itu kan pakainya JavaScript. Nah, ini mata kuliah yang berkaitan nanti setelah ini ya di semester selanjutnya itu ada ini ya tadi sudah saya sampaikan pemrograman web lanjut, basis data dan e-commerce. Nah, ini yang wajib untuk mahasiswa SI kalau nggak salah ya. Jadi memang kurikulumnya itu sudah dibuat sedemikian rupa agar Anda belajarnya bisa runut gitu ya dari yang dasar, menengah sampai yang mahir gitu ya. Oke, ini untuk silabusnya ya. Jadi nanti mulai minggu depan Anda baru mulai praktikum ya. Dan nanti saya akan menyediakan modulnya tentunya. Di modul itu nanti isinya sudah ada penjelasannya ya, penjelasan rinci, kemudian sudah ada step by step-nya apa yang harus Anda kerjakan gitu ya. Nah, kemudian ya nanti kalau perlu dikumpulkan nanti saya akan buat assignment-nya di Waskita gitu ya. Nanti saya kasih deadline biasanya gitu ya. Karena biasanya kalau kita ada di lab itu biasanya kan saya jelaskan mungkin ya sekitar 30 menit gitu ya. Habis itu praktek, ya nanti sampai waktunya selesai gitu ya. Nah, nanti tinggal diperiksa oleh asisten biasanya gitu ya, dibantu asisten. Nah, nanti ya udah langsung pulang gitu ya. Ya. Tapi karena ini online ya nanti mungkin deadline-nya biasanya nanti disesuaikan dengan ini ya, tugasnya ya, tugas di modulnya itu seperti apa ya. Kalau butuh waktu yang agak lama ya nanti deadline-nya pasti akan saya kasih agak lama gitu ya. Tapi kalau Anda tinggal ketik aja gitu ya, bisa langsung diuji coba saat itu, ya nanti deadline-nya ya proporsional gitu ya, menyesuaikan. Ya ini gambaran silabusnya ya, nanti mungkin saya akan jelaskan ini dulu nanti konsep internet dan pengenalan PBW, kemudian konsep HTML5 ini ya. Nanti kita akan belajar satu persatu ini, dari pengenalan elemen, format teks, tabel, form input, dan untuk yang CSS-nya ini nanti ada pengenalan elemen juga, bagaimana cara mengakses objek-objek yang ada di HTML untuk diformat di CSS-nya ya. Kemudian konsep layouting itu tata letak ya untuk menyusun layout sebuah halaman web ya. Jadi nanti bisa diatur headernya mau ditaruh di mana, menunya mau ditaruh di mana, isinya mau ditaruh di mana gitu ya. Itu namanya layouting. Kemudian konsep JavaScript ya ini nanti mungkin setelah UTS ya kalau yang JavaScript. Dan kemudian nanti bagian yang terakhir adalah implementasi framework Bootstrap. Ya mungkin ada banyak dari Anda yang belum pernah pakai mungkin ya. Ya, jadi yang namanya framework ini sebetulnya untuk memudahkan programmer ya untuk merancang suatu web ya. Jadi biasanya kalau dari pengalaman saya belajar web itu memang harus tahu dasarnya dulu ya dari HTML dan CSS-nya, paling enggak tahu cara menggunakannya gitu ya. Nah, kalau itu sudah dikuasai nanti Anda bisa langsung belajar ini misalnya menggunakan framework. Jadi kalau Anda coding menggunakan framework ini nanti bisa lebih cepat jadi gitu ya. Jadi ada banyak nanti
komponen yang tinggal Anda panggil itu hasilnya sudah bagus gitu ya. Anda sudah nggak perlu lagi misalnya membuat CSS-nya ya, karena CSS-nya itu sudah mengikuti pakem yang dipakai framework-nya ini gitu ya. Jadi Anda tinggal panggil namanya apa gitu ya, kelasnya kan nanti ada ID kelas dan lain-lain itu ya di HTML ya. Jadi itu kemudian nanti tugas akhir ya atau final project ini nanti di akhir praktikum sebelum UAS biasanya ya. Nanti mungkin ada semacam uh, tugas kelompok gitu ya untuk membuat satu halaman web sederhana gitu ya. Tapi ketentuannya nanti pasti akan saya sampaikan kalau waktunya sudah dekat ya. Jadi nggak akan saya sampaikan sekarang, tapi nanti kalau waktunya sudah dekat mungkin setelah UTS ya. Tentuannya seperti apa itu ya. Ya ini beberapa referensi yang bisa Anda pakai, tapi nggak harus pakai ini ya. Saya kira sekarang sudah ada cukup banyak buku pemrograman web ya yang bisa dipakai dan materinya itu mirip-mirip ya. Pasti nanti di bagian awal itu ada penjelasannya apa itu web, kemudian habis itu pengenalan elemen gitu ya, atribut, kelas, ID dan lain-lain. Sekaligus ada contohnya gitu ya. Nah, tapi yang jelas nanti kalau Anda cari referensi itu pakainya yang HTML versi 5 dan CSS versi 3 ya. Karena ini standar yang paling mutakhir, paling banyak digunakan saat ini gitu ya. Kalau Anda pakainya masih yang versi HTML 4 atau CSS 2 itu sudah kedaluarsa ya bisa dibilang ya. Karena ini sekarang sudah jadi standar dunia ya, pakainya HTML dan CSS 3 ya. Ini kalau Anda lihat di sini kan ini ada yang langsung belajar PHP-nya juga kan. Nah, ini. Ya memang kalau web seperti itu ya, kita belajarnya nggak hanya satu bahasa tapi beberapa bahasa sekaligus gitu ya. Ini referensi yang dalam bentuk buku ya. Ini kebetulan bahasa Indonesia semua, karena kalau bahasa Indonesia mungkin lebih mudah Anda pahami ya, tapi kalau Anda cari e-book yang berbahasa Inggris atau punya referensi lain yang berbahasa Inggris gitu ya, kalau Anda paham juga nggak ada salahnya ya, Anda pakai itu sebagai referensi. Tapi kalau di masa online seperti ini, kalau Anda mau belajar mandiri ya, atau didak, itu bisa lewat web ini ya, w3schools.com. Ya, ini kelihatan ya, w3schools.com ya. Ya, ini referensi online yang menurut saya paling lengkap untuk belajar web ya. Jadi di sini ada HTML, CSS, ini JavaScript ya. Nah, nanti kalau udah masuk yang lanjut itu bisa belajar SQL dan PHP gitu ya. Nah, menurut saya ini kenapa menarik menurut saya karena dia penjelasannya tidak bertele-tele ya. Ini misalnya saya buka yang HTML dulu ya. Dia penjelasannya singkat tapi mudah dipahami ya meskipun pakai bahasa Inggris. Dan langsung ada contohnya ya, ada demonya. Yang mana nanti Anda bisa langsung coba di web ini juga gitu ya. Ada semacam text editornya juga yang online. Nah, ini ada try it yourself. Nah, ini ada editornya. Dan nanti saya kasih tahu lah caranya ya, nanti minggu depan ya. Nah, ini penjelasannya juga singkat-singkat biasanya kayak gini ya. Ini di sebelah kiri ada topiknya yang dipelajari. Nah, dia biasanya isinya cuma poin-poin kayak gini ya. Apa itu HTML gitu ya. Seterusnya langsung ada contohnya. Ini dijelaskan juga maksudnya apa ya. Ini juga
langsung to the point gitu ya. Jadi kalau dijadikan referensi ini bisa dengan mudah dipahami oleh siapa saja. Nah, ini ada banyak gambarnya juga, jadi bisa diikuti juga. Ya, ini ada gambarnya ya, screenshotnya. Kalau misal suatu saat Anda lupa gitu ya, lupa sintaksnya gitu ya, atau lupa, karena saya juga pasti sering lupa ya, karena kan nggak mungkin yang namanya source code itu dihafalkan ya, tapi kan yang penting itu justru kita bisa menggunakan gitu ya, caranya dan tahu cara mengatasi error gitu ya. Kan salah satu tantangan programmer, jadi programmer itu ya, dia harus bisa mencari solusinya gitu ya. Baik mencari solusi atas kasusnya maupun mencari solusi ketika dia mendapati error ya di kode programnya. Dia tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Ya, entah itu googling, entah itu mencari referensi gitu ya. Itu termasuk eh, mencari solusi gitu ya. Oh ya, ini tadi ada yang lupa. Jadi untuk setiap pertemuan nanti saya presensinya itu saya sediakan ya pakai Google Form ya. Sebentar saya share dulu ya. Ini Anda sambil presensi ya. Ini linknya saya share di chatroom ya. Kenapa saya pakai ini? Karena untuk memudahkan saya merekap juga ya. Dari kampus itu juga ada aplikasi ya sebetulnya yang bisa dipakai. Cuma karena saya di sini pakai Mac ya. Kebetulan pakai Mac jadi nggak bisa buka atau menginstal aplikasi presensi itu ya. Yang .exe itu kan hanya bisa dibuka di Windows ya. Dan saya lihat juga beberapa kali sering error ya. Jadi untuk menghindari itu juga ya, saya pakai yang Google Form aja gitu ya untuk presensi. Biar nanti saya yang melaporkan ke DAK gitu ya. Anda juga nanti nggak kesulitan ya, karena pakai presensi online kan Anda harus buka aplikasi dulu ya. Buka aplikasi, ya kalau pas nggak error mungkin lancar ya, tapi kalau pas error itu kadang, karena di situ biasanya ada timernya ya, jadi dianggapnya nanti Anda terlambat padahal aplikasinya yang bermasalah gitu ya. Ya cuma itu nggak jadi masalah, ini juga nggak dilarang pakai ini ya dari Amcom. Ya sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya lanjutkan ya. Ya selama kelas daring ini ya silakan Anda saya bebaskan ya, boleh on cam, boleh tidak gitu ya. Hanya mendengar suara maksudnya ya. Saya bebaskan, kalau pas on cam juga silakan, nggak harus pakai baju yang resmi gitu ya. Yang penting Anda kelihatan rapi gitu ya, pakai kaos juga nggak masalah gitu ya. Kelihatan rapi, kelihatan ya nggak mengganggu teman yang lain gitu ya. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya ada pertanyaan di sini mungkin? Ini masih belum ada pertanyaan. Maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Iya silakan Mas. Nah, saya Fajar Pak, ingin bertanya itu di tempat bisnis Bapak itu yang
Mojok.co itu apakah membuka untuk part time atau enggak kerja paruh waktu, Pak? Oh ya, jadi biasanya itu ada yang magang, Mas. Ada yang magang itu boleh magang. Nanti kalau magangnya seputar apa web, kalau selama ini belum ada sih kalau yang web. Biasanya yang magang itu di bagian redaktur ya, itu yang nulis, bagian nulis, kemudian ilustrator itu yang gambar ilustrasi di Mojok itu ya, atau nanti bisa juga bikin konten di media sosialnya gitu ya. Kalau part timer sejauh ini nggak ada, belum ada sepertinya. Ya karena kita modelnya in-house ya, sudah ada karyawan gitu ya. Kalau ada lowongan ya beneran harus kerja gitu seperti pada umumnya gitu ya. Kalau magang tapi ada ya, kalau magang itu sudah banyak ya, dari banyak universitas juga, nggak hanya dari Jogja, itu dari luar juga cukup banyak saya kira. Gitu ya. Oh iya, Pak. Ya, Madunan, Pak. ya. Ya kalau mau misal sekali mau tanya-tanya gitu ya, barangkali di sini ada yang tergabung di UKM persnya Amikom ya, apa itu namanya saya lupa, dulu pernah juga berkunjung ke kantor ya untuk ya sharing gitu ya. Hanya biasanya yang sering berkunjung itu teman-teman dari ini UKM pers gitu ya. UKM pers, atau kalau ada yang mau belajar apa media, perkembangan media sosial gitu ya, ya itu memang sengaja kita bikin biar eh, kalau Mojok ya karena dia kantornya di Jogja, memang kita bikin biar dia isu-isunya itu biasanya ya isu lokal gitu ya, banyak yang soal Jogja atau mungkin yang dekat dengan mahasiswa gitu ya. Itu memang seperti itu. Nanti kalau Anda lihat medsosnya mungkin ya nggak seperti media lain yang isinya berita gitu ya. Kita sering bikin konten yang anak muda banget gitu ya istilahnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum ada ya? Tapi kalau di mojok.co itu apakah kayak membuka misalnya di e-commerce-nya atau apanya itu lagi buka project, mungkin project untuk membuat web yang baru itu, apakah kayak buka semacam kayak recruitment, jadi kayak freelance gitu Pak, misalnya kita misalnya untuk mengisi waktu senggang untuk mengerjakan project itu bisa nggak ya Pak? Oh iya, itu tadi kalau yang Mojok itu setahu saya sih belum ada yang, tapi kalau yang Mojok Store misalnya itu mungkin kayaknya bisa kalau model part timer gitu ya, karena itu dua bisnis yang berbeda sebetulnya. Kalau yang satunya kan media, yang satunya lagi beneran jualan gitu, gitu ya. Nah, kayaknya kalau tahu saya kemarin akan ada part timer gitu ya. Ya, nanti biasanya kita informasikan sih biasanya di media sosial kalau ada lowongan gitu ya. Ya nanti kapan-kapan kalau misal ada lowongan itu nanti bisa saya di grup juga kalau ada yang tertarik gitu ya part timer. Nah, iya Pak. Itu Siap Pak. ya. Ada non. Iya. Lain? Ada lagi yang mau tanya? Ya, belum ada ya. Saya lanjutkan dulu. Ini mengenai aktivitas saja. Ini saya kira ini umum ya, seperti di kelas yang lain ya. Nanti ada proses atau kegiatan diskusinya, ya tanya jawab ya seperti tadi. Praktikum itu sudah jelas. Nanti kalau online otomatis praktikumnya ini modelnya mandiri ya, artinya Anda nanti masing-masing pakai
terserah mau pakai komputer, mau pakai laptop Anda sendiri gitu ya, boleh. Kalau ada yang kesulitan atau belum punya komputer atau laptop mungkin bisa pinjam ya. Nanti saya kasih waktu gitu ya, biar Anda bisa mengerjakan. Kemudian ada tugasnya nanti juga sudah dimuat di modulnya itu ya. Jadi biasanya ada praktikumnya, ada latihannya, ada uh, tugasnya ya, atau semacam studi kasus gitu ya. Kemudian nanti ada UTS dan responsi ya. Jadi responsi ini nanti tujuannya sebetulnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan Anda praktikum itu ya. Itu ya biasanya nanti nilainya saya ambil dari itu ya, latihan-latihan yang sudah Anda kerjakan dan studi kasusnya hasilnya seperti apa nanti ya. Kemudian UAS nanti juga ada kaitannya mungkin dengan final project ya. Nanti ini sistemnya kelompok ya karena mahasiswanya banyak. Itu aktivitas kelas. Kalau untuk penilaian ini ya, jadi presensi nanti tetap mendapatkan porsi ya meskipun kecil tapi tetap saya hitung. Ya ini sudah disepakati ya dengan dosen lain ya, dengan Bu Irma ya. Di semester ini yang mengajar PPW itu ada saya dan Bu Irma ya. Biasanya ada 4 orang biasanya ya, tapi kebetulan semester ini ya dibagi 2. Kami sudah sepakat kemarin pembagian nilainya seperti ini. Nanti ujian mid dan UAS itu 15%, 15%. Dan saya sampaikan juga kalau di Amekom ikut itu, agar nilai Anda keluar itu minimal harus mengerjakan salah satu ini ya, UTS atau UAS-nya gitu ya. Tapi kalau Anda sama sekali nggak mengerjakan UTS dan UAS gitu ya, itu nilai Anda nggak akan keluar gitu ya. Ya kalau untuk mendapatkan nilai maksimal ya dua-duanya harus dikerjakan ya, karena ini porsinya kan lumayan ya, 15%. Kalau salah satu nggak dikerjakan ya otomatis 15%-nya itu akan hilang gitu ya. Nah, responsi ini 20%, mengingat ini mata kuliah praktikum ya, jadi hitung-hitungannya lebih besar ya dibandingkan UTS dan UAS gitu ya. Nah, yang paling besar nanti juga final project-nya ya di akhir pertemuan ya, ada final project. Nah, kemudian 15% lagi ini tugas ya. Ya, ini tugas nanti ada di modul semuanya. Ya enggak setiap pertemuan itu biasanya ada tugasnya. Oke, kemudian ini ketentuan nilai akhir ya. Ini sama, saya rasa untuk semua mata kuliah yang ada di Amikom ini ketentuannya seperti ini ya. Nilai A, B, C, D, E. Kalau saya biasanya asal Anda masuk itu dan mengerjakan poin-poin ini tadi ya, nggak bakal dapat B atau E lah ya. Ya kalau C itu mungkin salah satu ada yang nggak dikerjakan ya, UTS atau UAS-nya gitu ya. Tapi kalau semuanya dikerjakan, pasti bisa dapat A atau B kalau saya ya. Ini sebentar ya. Oke, yang selanjutnya ini tata tertib perkuliahan ya. Nah, jadi satu semester nanti akan ada 14 kali tatap muka ya. Jadi nanti setelah 7 pertemuan itu biasanya
mid semester, kemudian 7 pertemuan lagi, setelah itu baru UAS ya. Nah, ini karena 2 SKS itu 1 kali pertemuan per minggu. Kalau 4 SKS itu biasanya 2 kali ya. Tapi karena ini 2 SKS seperti 1 kali ya. Nah, nanti setiap praktikum akan dibantu oleh 2 asisten praktikum ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau Anda ada kesulitan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup ya. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya. Atau kalau enggak nanti asisten yang bisa bantu jawab gitu ya. Nah, saya mau cek ini asistennya siapa ya yang untuk SI04 ya. Saya cek dulu. Kalau pertemuan pertama ini memang saya belum mewajibkan untuk ikut ya karena praktikumnya baru mulai nanti minggu depan. Untuk Selasa jam 1:30 ya. Ini ada Mas Muhammad Rohmati Ilham sama itu koordinatornya ya. Koordinator kelasnya asisten 1 ya, Mas Muhammad Rohmati Ilham. Kemudian asisten 2-nya itu ada Mbak Elda ya, Mbak Elda Kotul Maulia ya. Ada cadangannya itu Mas Mikael ya. Nah, nanti untuk tugas itu dikumpulkan sesuai dengan deadline ya, tenggat waktu. Nah, bagaimana kalau ada yang mengumpulkan di luar deadline? Biasanya saya akan terima gitu ya. Nanti di waskita Anda masih bisa submit meskipun lewat deadline, tapi tentunya nanti ada pengurangan nilai gitu ya, karena Anda telat ya, terlambatnya. Nah, tapi jangan sampai nanti tugasnya itu dikumpulkan misalnya setelah UAS gitu ya, itu jangan sampai ya, kalau sudah seperti itu saya nggak akan terima gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda berhalangan, ada kejadian yang nggak bisa Anda hindari gitu ya, ya udah nanti tugasnya menyusul aja. Yang penting Anda mengumpulkan ya, jangan sampai Anda rugi karena tidak mengumpulkan ya, padahal masih bisa diterima ya tugasnya itu. Itu ya. Kemudian disiplin, berkelakuan baik dan saling menghormati selama kelas online berlangsung. Ya baik ke dosen atau ke teman-teman Anda juga ya. Kemudian yang paling penting buat kelas jadi menyenangkan ya. Jadi kalau Anda ada pertanyaan silakan jangan sungkan. Ya nanti kalau ada temannya yang kesulitan mungkin bisa dibantu juga ya. Bisa saling membantu ya. Atau kalau bingung ada yang mau ditanyakan bisa ke saya atau mungkin ke asistennya, nanti bisa bantu menjelaskannya. Misalnya mau tanya kok ini kok tampilannya kayak gini ya, kok bisa kayak gini ini kenapa gitu ya. Nah itu namanya proses belajar ya, proses belajar kan seperti itu. Nah ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, jadi nanti semua informasi, pengumuman, materi, dan penugasan seputar mata kuliah akan saya upload di sini semua, di Waskita, yang baru bisa dipakai minggu depan ya. Itu soal silabusnya ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang merasa belum jelas? Ini ada 50.
ya. Ya 56 mungkin ya, dikurangi saya. Saya belum ngecek totalnya berapa ya. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Kalau untuk waktu kuliah kita sepakati tetap di jam ini ya, nggak ada masalah ya semuanya ya. Nggak ada yang bentrok ya, karena kadang ada yang bentrok mungkin. Tapi kayaknya kalau hari Selasa seperti ini aman ya. Ini mumpung masih di pekan pertama, biasanya masih bisa ganti hari gitu ya. Kalau di apa, di situasi normal gitu ya, biasanya pekan pertama itu masih ada yang ganti-ganti jadwal gitu ya. Tapi karena ini online ya, jadi sepertinya lebih fleksibel gitu ya. Ya ini kita sepakati ya, jamnya ini tetap ya, nggak ganti ya. Nah, jadi setiap hari Selasa pukul 1:30 ya. Oke, itu tadi silabusnya, kemudian ini sekaligus saya ada pengantar ya, pengantar PPW ya. Kita akan lihat sedikit nanti seperti apa gambarannya ya mata kuliah ini. Karena nanti mulai minggu depan kita akan langsung masuk ke modul. Saya akan jelaskan mungkin nggak lama ya, 30 menit itu ya. Setelah itu nanti Anda bisa langsung praktikum ya. Ya, jadi ini beberapa hal ya yang perlu Anda ketahui kalau belajar web. Nanti akan ada banyak istilah barangkali ya. Ada banyak istilah, ada internet, ada www gitu ya. Ada istilah HTTP, URL, DNS, ada server, klien itu apa gitu ya. Kemudian nanti ada istilah web statis, web dinamis, kemudian web programming, web browser, kemudian code editornya ya, itu apa aja ya. Jadi sekarang kita lihat diagramnya ya, diagram dari sebuah oh, jaringan internet ya yang ada di dunia itu secara umum seperti apa sih gitu ya. Ya, ini Anda bisa lihat di sini di bagian tengah, ini adalah internetnya ya. Kalau sekarang pasti susunannya sangat rumit ya, sangat kompleks gitu ya. Anda mungkin pernah terbesit gitu ya. Kalau digambarkan jaringan internet yang ada di dunia itu seperti apa sih? Ya pasti bentuknya seperti ini ya, jaring laba-laba ya, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Dari satu server atau pangkalan server ya ke pangkalan yang lain ya, itu akan saling terhubung gitu ya. Karena kalau Anda lihat sejarahnya dulu, internet kan itu sebetulnya memang hadir di kampus ya. Di kampus ARPANET ya. Waktu itu awalnya memang dari kampus ya. Kampus dia ingin berbagi hasil penelitian gitu ya. Hasil penelitian yang berhubungan dengan teknologi termasuk internet itu sendiri ya. Dari 1-2 kampus gitu ya. Kemudian baru setelah itu makin populer dia mulai digunakan di bidang militer ya, di angkatan bersenjata gitu ya. Dulu kan ada di Inggris dan Amerika itu ya yang paling awal ya menggunakan internet ya. Nah, itu semakin ke sini protokol-protokolnya itu semakin berkembang juga, kemudian dari sisi perangkat, belum lagi dari koneksinya ya. Koneksinya yang dulu mungkin hanya bisa pakai kabel ya mungkin. Habis itu baru bisa pakai nirkabel gitu ya kan, itu nanti ada hubungannya dengan frekuensi berapa ya yang bisa dipakai, kemudian penggunaan satelit ya sebagai
sebagai perangkat untuk menyebar data-data ya yang ada di internet gitu ya, sehingga dia bisa diakses dimanapun lokasinya ya yang ada di seluruh dunia gitu ya. Ini kita kalau lihat bagian ini yang nomor satu ini ya. Nah, biasanya ada dua hal nanti ya, ada yang namanya user dan server ya. Ini kan yang nomor satu user, yang sisi kanan ini adalah server ya. Nah, ini nomor satu ada user. User itu nanti berhubungan dengan klien ya atau komputer atau kalau zaman sekarang ya mungkin smartphone gitu ya, karena hampir semua smartphone itu terhubung internet ya. Nah, di dalam perangkat ini nanti dia akan mengirimkan sinyal dalam bentuk digital ya seperti ini. Nomor 2 ini atau 01 bit-bit digital ya, yang mengirim informasi dari rumah Anda, misalnya ini kliennya ada di dalam rumah gitu ya, ke modem ya, misalnya kalau Anda pakai layanan IndiHome gitu ya, itu kan modem ya, pasti ada modemnya di rumah Anda. Itu tugasnya apa ya, dia yang membroadcast ya ke jaringan internet yang ada di luar gitu ya. Nah, tinggal nanti permintaan dari user ini apa, misalnya Anda mau akses webnya Amikom ya, www.amikomac.id gitu ya. Nah, dia akan dikirim ya melalui modem ini, kemudian dia masuk ke internet dan akan mencari ya, Amikom ACID itu alamatnya ada di mana gitu ya. Dia akan mencari di sini, kemudian kalau cocok nanti dia akan diterima di sisi server ya. Ya kalau di jaringan internet itu nanti ada istilah ping ya. Ping itu untuk kasih tahu ya, kayak BBM dulu ya. Anda pernah pakai ini enggak, BlackBerry Messenger itu kan ada istilah ping ya. Nanti di jaringan internet itu juga ada istilah ping. Itu tugasnya untuk ngasih 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 tahu ya ke server ya, di ping gitu ya. Apakah si server ini aktif atau tidak gitu ya. Kalau dia aktif dia akan membalas ya. Tapi kalau tidak aktif nanti statusnya jadi RTO ya, request timeout ya, kalau Anda pernah coba ping di terminal di laptop atau komputer Anda. Nah, kalau dia gagal nanti muncul pesannya request timeout ya. Itu artinya gagal terhubung ya. Ya, gagalnya itu di mana nanti bisa bermacam-macam ya. Entah modemnya yang rusak atau memang ada settingan yang salah ya di sisi servernya gitu ya, sehingga si klien ini nggak bisa menerima informasi yang dia inginkan. Nah, kalau dia ketemu nanti informasinya ada di sini, dia akan dikirim balik ya. Ini masuk ke langkah 4. Ketika sebuah website merespon, datanya akan dikirim lagi ke internet ya, melalui internet ini, kemudian masuk ke user yang tadi merequest gitu ya. Nah, sehingga informasinya nanti bisa tampil ya. Mau buka tadi Amikom ACID, nah nanti di klien ini dia akan menampilkan resource webnya ya, tampilan halaman web Amikom ACID itu ya. Nah, kemudian ini penjelasan apa itu internet ya. Jadi internet ini adalah kumpulan berbagai jaringan yang terhubung melalui sistem standar TCP/IP ya, sehingga antar komputer saling berkomunikasi, bertukar data dan memperoleh informasi. Nah, nanti kalau Anda belajar komunikasi data itu di situ ada layer-layernya ya, ada 7 OSI layer biasanya. Nanti ada juga standar yang TCP/IP itu ada 4 layer gitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa tahu lebih jauh di mata kuliah itu ya, bagaimana data itu dikirimkan ya melalui berbagai lapisan layer itu gitu ya, yang fungsinya nanti beda-beda ya. Anda membuka web browser itu nanti ada di layer yang paling atas ya.
Layer paling atas itu layer yang paling kelihatan ya oleh user gitu ya. Tapi sebetulnya nanti di dalam sana ada banyak hal yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, web browser itu kan kelihatan ya, Anda bisa install, kemudian Anda bisa gunakan untuk browsing gitu ya. Nah, itu nanti bekerja di layer aplikasi kalau mengacu pada OSI layer ya. Nah, nanti semua klien itu akan menghadapi itu ya, layer-layernya itu. Sebelum dia nanti ada di internet ya. Jadi internet ini kan jaringan yang sangat luas ya. Yang isinya sebetulnya adalah kumpulan alamat IP ya, IP address ya. Itu tadi pengertian internet. Kemudian Anda mungkin sering mendengar istilah ini ya, triple W ya, atau WWW, World Wide Web. Ini merupakan salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet gitu ya. Jadi kalau Anda diminta menjelaskan WWW dan internet itu apa sih? WWW itu ya nama layanannya gitu ya. Atau orang seringkali menyebut sebagai web itu ya. Ini layanannya dalam bentuk web. Karena nanti kalau dalam realitasnya gitu ya kan yang namanya internet itu enggak hanya web ya, tapi bisa aja dia misalnya eh, kalau Anda punya TV digital itu ya, itu kan pakai jaringan internet juga kan. Nah, kemudian nanti kalau Anda punya CCTV gitu ya, itu juga menggunakan jaringan internet gitu ya. Cuma dia kan nggak ada layarnya gitu ya, nggak ada web browsernya gitu ya. Sama dengan yang TV digital ya, mungkin ya ada mungkin aplikasinya gitu ya, tapi kan jarang dipakai gitu ya. Nah, sehingga kalau triple W ini merujuk pada web ya, atau yang sering Anda pakai nanti ya browsernya itu ya, yang tampil di browsernya itu. Halaman-halaman web ini disimpan dalam server ya, dan diakses oleh komputer. Nah, kemudian ini halaman ditampilkan melalui web browser, melalui tautan atau link ya. Kemudian ini ada istilah HTTP, ini pendekan dari Hypertext Transfer Protocol ya. Jadi protokol yang digunakan di lapisan ini ya, tadi application layer, untuk membantu proses transfer informasi, dokumen, file, gambar, video yang antar komputer. Ini seringkali dilihat di URL browser Anda ya, kan Anda mau ketik misalnya langsung amikom.ac.id. Misalnya ini ya. Saya coba di sini. Nah, ini sebetulnya, nah ini kalau di klik seperti ini dia akan muncul ada HTTP, ada HTTPS. Kalau ada S-nya berarti dia versi yang lebih secure ya. Itu tandanya biasanya di sebelah kirinya itu ada tanda kunci tertutup seperti ini. Artinya dia lebih secure. Dan nanti kita akan jelaskan ya kenapa ada yang versi S dan versi yang reguler ya, HTTP itu nanti ada kaitannya dengan security ya. Nah, ini versi aman atau terenkripsi dari HTTP disebut HTTPS. Ini biasanya digunakan kalau web kita itu mengandung data-data yang sensitif ya. Yang misalnya data transaksi penjualan, kemudian data informasi login ya, login user, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga akan lebih aman kalau pakai protokol yang HTTPS. Ya, protokol itu nanti ada banyak sekali, nggak hanya HTTP, ada FTP, ada SMTP itu untuk email, FTP untuk transfer file, dan lain sebagainya. Itu semua nanti ada ya dijelaskan di mata kuliah komunikasi data. Jadi HTTP ini salah satu protokol ya.
Nanti di internet sendiri pun nanti juga bermacam-macam ya. Ada TCP, IP itu juga protokol, dan seterusnya. Nah ini ada klien, ada server, nanti pasti ada istilah HTTP request dan response ya. Jadi konsep sederhananya seperti ini ya, internet ya. Ada klien, ada server ya, di mana klien dan server ini saling berkomunikasi ya melalui request dan responsnya. Nah, kemudian ada istilah ini URL, itu kependekan dari Uniform Resource Locator ya. Ini merujuk pada alamat sebuah resource yang dapat diakses di internet. Nah, ini ada 3 bagian utama. Ini tadi yang pertama ya, protokolnya yang digunakan. Ini bisa HTTP, bisa HTTPS, kalau web. Nah, kemudian diikuti dengan nama domainnya ya, nomor 2. Nah, ini mungkin ada yang tanya, kenapa kok ini ada titik 2, kemudian garis miring 2 seperti ini. Jadi formatnya memang seperti ini ya. Akan selalu seperti ini gitu ya. Nah, ini kan protokol HTTP titik 2, kemudian garis miring 2. Kalau Anda coba edit ini dihilangkan bisa nggak? Nah, dia otomatis nanti akan meredirect ya ke sini ya. Karena kalau saya coba ini, S-nya saya hilangkan ya, jadi HTTP ini. Nanti juga otomatis akan mengarahkan ya. Nah, itu nanti bisa di setting seperti itu ya. Jadi siapapun yang membuka halaman ini, kan tadi saya sebetulnya ini ya cuma ketik amikom.ac.id ya. Tapi ketika saya enter, nah dia ternyata langsung diarahkan ke home.amikom.ac.id. Ini namanya redirection ya. Jadi mau di seperti ini atau misalnya Anda mau kasih awalan seperti ini ya, www gitu ya. Itu pasti akan diarahkan ya. Nah, ini seperti diarahkan dia ya. Ini misalnya saya coba akses ini ya, mojok.co. Itu juga sama ya. Nah, ini mau diubah www.mojok.co gitu misalnya. Ya dia tetap akan mengarah ke sini ya. Ya ini bagian-bagiannya. Nomor 2 ini alamat server atau nama domainnya ya. Nama domain utamanya ini ada amikom.ac.id, kemudian diikuti dengan file path-nya. Ini sama dengan kalau Anda buka file explorer ya, kalau Anda pakai Windows, itu kan ada lokasinya ya, filenya itu ada di mana sih, di folder apa gitu ya. Ini di web juga sama. Karena sebenarnya konsep server itu ya sama seperti hard disk yang ada di komputer Anda gitu ya. Dia terdiri dari banyak folder, banyak file gitu ya. Nah, nanti ketika Anda praktikum juga seperti itu. Nanti ada banyak file dalam satu folder atau bisa dipisah-pisah berdasarkan subfolder tertentu ya. Nah, nanti otomatis dia bisa dibuat jadi seperti ini ya, URL-nya. Nah, kemudian ada istilah DNS ya, Domain Name System. Ini merupakan versi teks dari IP address. Jadi sebetulnya domain-domain yang ada di dunia yang Anda kenal itu ya, itu sebetulnya dia adalah berupa IP address ya. Cuma kalau semua alamatnya itu pakai IP address, nanti itu akan jadi sulit diingat ya. Sehingga di sini disebutkan mempermudah pengguna untuk mengingat sebuah alamat web. Jadi misalnya www.amikom.ac.id itu kan lebih mudah diingat daripada mungkin alamat IP address-nya. Ya, kita bisa cek pakai ini ya, kalau IP address ya, ini contohnya
is domain. Misalnya amikom.ac.id. Ya, ini di sini kita bisa lihat ininya ya, IP address-nya ya. Ini name servernya pakai ini ternyata ya. Nah, ini sebetulnya alamatnya itu pakai IP address seperti ini ya. Cuma kan kalau semua web itu pakai alamat seperti ini jadi susah diingat ya kan. Nah, sehingga ada teknologi namanya ini ya, sistem domain name system, dan ini ada lembaganya sendiri yang khusus mengatur ini. Kalau misalnya nanti Anda bikin web baru gitu ya, kalau domain itu sudah dipakai oleh orang lain, Anda nggak akan bisa pakai itu ya. Misalnya Anda mendaftarkan ini ya amikom.ac.id gitu ya itu sudah nggak akan bisa gitu ya, karena sudah dipakai oleh orang lain. Anda harus cari nama yang lain gitu ya. Dan itu sudah diatur oleh satu lembaga ya, dari lembaga dunia, kemudian nanti dia dipecah di masing-masing negara itu ada lembaganya sendiri. Kalau di Indonesia itu namanya Pandi ya. Ini pengelola nama domain internet Indonesia itu ya. Yang mana ini nanti otomatis mereka akan bekerja sama dengan penyedia hosting ya. Penyedia hosting dia harus registrasi ke sini. Ada istilah registrar ya. Kalau Anda nanti barangkali tertarik punya bisnis ini ya, hosting, itu bisa nanti ya. Ya, ini konsepnya ya, tadi ada klien, ada server. Kalau server itu menyediakan layanan ya. Ya, web server ini bisa diibaratkan komputernya gitu ya. Kalau klien ini diibaratkan browsernya ya. Nah, browser ini kan pasti nanti yang berhubungan langsung dengan kita ya, usernya gitu ya. Nah, pasti selalu ada dua bagian itu, ini ada klien, ada server ya. Di tengah-tengahnya nanti baru ada internetnya, jaringannya. Nah, kemudian ada istilah web statis, ada web dinamis. Web statis itu nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Jadi bahasanya itu nanti menggunakan client side scripting, bahasa yang berbasis klien ya, itu tadi ada HTML, CSS, JavaScript. Kemudian ada istilah lagi web dinamis. Ini nanti yang akan kita pelajari di pemrograman web lanjut. Bahasa yang dipakai ini nanti server side scripting ya, dan database ya. Jadi dia nanti ada PHP, ada database itu ya. Bedanya apa ini ya? Kalau di web statis update isi datanya itu dilakukan secara manual ya, karena dia nggak terhubung dengan database. Tapi kalau web dinamis itu perubahan data itu akan menyesuaikan isi dari database-nya ya, sehingga yang diubah nanti sebetulnya database-nya tanpa perlu mengubah script ya. Tapi kalau yang statis itu perlu mengubah script-nya gitu ya, secara manual ya. Itu berdasarkan jenisnya. Kemudian ini contoh bahasanya ya, tadi sudah disebutkan yang client side dan server side ini ya. Di sini mungkin ada beberapa bahasa lain ya, ada ASP, CSP, Python ya. Tapi kalau untuk web, PHP ini masih yang paling populer ya, dan Python ya. Cuma kalau Python ini penggunaannya memang lebih banyak, enggak hanya di web. Kita bisa gunakan Python ini untuk mengolah data ya dengan lebih handal ya ketimbang bahasa yang lain. Karena nanti kalau sudah berurusan dengan server, bahasa-bahasa ini pasti akan mengolah data yang jumlahnya ya sangat banyak itu ya. Dan dia pasti akan mengolah
database ya. Kalau ASP dan CSP ini saya kira sekarang mungkin sudah jarang sekali yang pakai, karena komunitasnya memang nggak berkembang dan pemakainya memang sedikit ya. Selain itu ada faktor lain, mungkin bahasanya yang mungkin cenderung sulit untuk dipelajari ya, itu jadi salah satu kelemahan ya. Kalau yang paling mudah sebetulnya yang sedang sangat populer sekarang itu yang Python ini ya. Python ini bahasa yang sangat powerful, bisa dipakai di mana-mana dan dia itu mudah untuk dipelajari gitu ya. Ya kalau PHP ini nanti cara belajarnya sebetulnya ini mirip dengan C++ ya. Kalau Anda sudah punya dasar C++, Anda coding dengan PHP itu biasanya lebih mudah gitu ya pahamnya. Nah, kemudian kalau Anda sudah kuasai itu, kemudian tiba-tiba belajar Python, nah nanti biasanya akan kerasa ya mudah, kerasa mudahnya gitu ya. Jauh lebih mudah ketimbang yang Anda belajar PHP atau C++ gitu ya. Itu ya. Ini bisa digunakan untuk membuat robot juga gitu ya. Kalau yang sekarang tren ya mengolah big data itu ya. Anda punya data yang jumlahnya besar, entah itu dari data media sosial gitu ya. Anda mau beri analisis gitu ya. Itu bisa pakai Python. Ada istilah machine learning juga, yaitu kebanyakan juga pakai Python bahasanya. Yang nanti hasilnya itu bisa ditampilkan dalam bentuk web. Nah, kemudian ada istilah ini front end dan back end ya. Kalau front end ini di sini digambarkan dia yang ada di atas permukaan air ya, artinya dia yang kelihatan itu ya. Tapi sebetulnya dalam satu sistem web ya yang kompleks itu ya, itu ada bagian yang nggak kelihatan ya, atau disebutnya itu sisi back end. Nah, kalau di gambar ini yang kelihatan itu ini HTML, CSS, JavaScript ya. Dalam artian ini sebetulnya nanti yang kita pelajari, dan tadi yang termasuk web statis ya. Nah, tapi sebetulnya nanti kalau datanya sudah sangat banyak, sudah melibatkan database, itu dia nggak akan kelihatan ya. Nanti ada PHP-nya, MySQL, kemudian beberapa frameworks-nya ya. Frameworks untuk sisi back-end itu kan ada Laravel, CodeIgniter gitu ya. Itu nanti juga akan dipelajari di mata kuliah ini, pemrograman web lanjut, yaitu nanti ada satu bagian yang bahas mengenai framework di sisi back-end ya. Kalau yang kita pelajari di mata kuliah ini framework yang di sisi front-end, itu tadi namanya yang Bootstrap ya. Oke, ini ya saya kira kalau istilah web browser ini semuanya sudah pada tahu ya. Anda punya HP itu pasti ada web browsernya, Anda punya komputer itu pasti sudah built-in ada browsernya ya untuk mengakses internet. Dan hampir semua browser itu bisa dipakai di semua platform ya. Ada versi untuk Windows, ada macOS, Linux, dan lain sebagainya. Jadi nanti ya, saya juga membebaskan Anda mau pakai komputer Windows, mau pakai Linux, barangkali ya ada yang suka pakai distro-distro Linux ya kayak Ubuntu. Mungkin ada banyak sekali ya kalau Linux-nya, ada Ubuntu, Lubuntu, terus apa Linux Mint dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang suka ngoprek OS biasanya dia lebih paham ya. Ini kalau Linux itu open source ya, nggak perlu beli ya. Tapi kalau Windows itu kan Anda harus beli ya, kecuali kalau Anda pakai bajakan ya. Ya kalau dari zaman dulu sampai sekarang kan Windows terkenalnya bajakan ya. Soalnya kalau beli kan pasti mahal biasanya. Nah, kalau macOS ini spesifik hanya bisa dipakai di komputer-komputer Mac biasanya. Tapi komputer Mac dia juga bisa diinstal Windows atau Linux juga gitu ya.
Nah, Windows ini juga nanti bisa diinstal Linux gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang suka ngoprek. Kalau browser yang banyak dipakai sekarang sih saya kira masih Chrome ya. Salah satunya Chrome. Kalau Anda nanti ada yang memang ingin menggeluti programming, mungkin saya bisa sarankan ini ya pakai yang Firefox ya. Tapi saya kira ini sekarang yang Chrome ini kayaknya masih banyak ya daripada yang lain-lain gitu ya. Meskipun di Windows mungkin sudah ada Microsoft Edge, tapi biasanya orang akan tetap menginstal yang Chrome itu ya. Kalau saya biasanya yang paling sering saya pakai itu Firefox ya, dan Chrome ya. Kalau Chrome ini sebagai alternatif aja biasanya. Tapi nggak masalah nanti Anda mau pakai yang manapun itu nggak akan ada bedanya ya. Karena ini hanya perangkat untuk mengakses webnya. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, web code editornya. Nanti Anda bisa mulai menginstal ya salah satu code editor ini. Ini aplikasi untuk menulis kode sebetulnya ya. Ukurannya nggak besar, kurang dari 100 mega biasanya ya. Dan selain ini masih ada banyak code editor yang lain ya. Nah, biasanya code editor itu Anda bisa gunakan untuk menulis berbagai macam bahasa pemrograman. Gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau Anda menggunakan code editor ini